Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Baik, jemaah sekalian, kita lanjutkan latihan terjemah surat Al-Mudaththir ayat 32 hingga ayat yang ke-47 dan kita ambil beberapa pelajaran serta ibrah darinya. Kita mulai dari ayat 32 terlebih dahulu dengan mengartikan per kata. Kalla, sekali-kali tidak. Wal qamar, demi bulan. Wal laili, demi malam. Idh, ketika. Adbar, adbar dari kata dubur. Dubur itu artinya sesudah atau belakang. Artinya di sini telah berlalu. Wasubhi, dan demi waktu subuh. Ida, apabila. Asfar, asfar itu mempunyai makna adalah telah terbit atau telah muncul atau telah terang. Innaha, sesungguhnya. La, benar-benar. Ihda, dari kata wahid, salah satu. Al-kubar, dari kata kabir, yang besar. Nadhiran, sebagai peringatan. Li, bagi. Bashar, manusia. Li, bagi. Man, siapa yang. Sya'a, ingin atau menghendaki. Min, dari. Kum, kalian. An, untuk. Yataqaddam, maju. Au, atau. Yata'akhar, mundur atau akhir. Kullu, setiap. Nafsin, jiwa. Bi, dengan. Ma, apa yang. Kasabat, telah dia perbuat. Rahinah, dari kata marhun, artinya bertanggung jawab. Illa, kecuali. Ashabal yamin, ashab, golongan. Yamin, kanan. Fi, di dalam. Jannat, syurga. Yatasa'alun, mereka saling bertanya. An, dari atau tentang. Di sini mempunyai makna tentang. Mujrimin, orang-orang yang berdosa. Ma, apa yang. Salaka, salaka itu artinya menempuh, atau dalam ayat ini mempunyai makna adalah apa yang membuat kalian, membuat kalian, kum, kalian. Fi, di dalam. Saqar, neraka saqar. Qalu, mereka berkata. Lam, tidak. Naku, dari kata nakuna. Nakuna, kami menjadi. Bisa diambil subjeknya saja, kami. Min, dari. Musallin, orang-orang yang salat. Wa, dan. Lam, tidak. Naku, kami. Nut'im, dari kata ta'am, makanan. Kami memberi makan. Al-miskin, orang-orang miskin. Wa, dan. Kunna, dahulu kami. Nakhudu, berbincang atau berbicara.
ma'a bersama al-khaidin orang-orang yang berbicara atau orang-orang yang berbincang. Wa dan kunna dahulu kami nukadzib kami mendustakan bi dengan yaum hari ad-din pembalasan hatta sampai atana datang kepada kami al-yaqin yakin. Kata yakin dalam Al-Quran mempunyai makna adalah kematian. Baik, sekarang kita akan baca secara keseluruhan arti terjemah yang ada di ayat 32 hingga 47. Saya bacakan, silakan diikuti bersama-sama. Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalla wal qamar, sekali-kali tidak, demi bulan. Wal-laili idh adbar, demi malam ketika telah berlalu. Was-subhi idza asfar, demi waktu subuh apabila telah terang. Innaha la ihdal kubar, sesungguhnya neraka Saqar benar-benar salah satu bencana yang besar. Nadhiran lil bashar, sebagai peringatan bagi manusia. Liman sya'a minkum, bagi siapa yang menghendaki dari kalian. Ayyataqaddama aw yata'akhkhar, untuk maju atau mundur. Kullu nafsin bima kasabat rahinah, setiap jiwa bertanggung jawab dengan apa yang telah dia perbuat. Illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Fi jannatin yatasaalun, di dalam syurga mereka saling bertanya. Anil mujrimin, tentang orang-orang yang berbuat dosa. Ma salakakum fi saqar, apa yang membuat kalian di dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin, mereka berkata, kami tidak termasuk dari orang-orang yang salat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu, dan dahulu kami berbincang. Ma'al khaidin, bersama orang-orang yang berbincang. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan dahulu kami mendustakan dengan hari pembalasan. Hatta atana al-yaqin, sampai datang kepada kami kematian. Ya, selanjutnya kita akan ambil beberapa ibrah pelajaran dari surat Al-Mudaththir ayat yang ke-32 sampai 47 ini.
bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, dengan apa yang telah Dia ciptakan. Allah bersumpah demi bulan, demi malam, demi waktu subuh. Dan jawaban dari sumpah-sumpah Allah ini, Allah menyebut bahwa neraka Saqar adalah salah satu bencana yang sangat besar. Nah, maka neraka Saqar adalah sebagai peringatan bagi manusia semuanya. Siapa dari mereka yang ingin untuk beramal atau mereka tidak beramal, maka terserah manusia. Allah sudah menyiapkan surga, Allah sudah menyiapkan neraka Saqar. Allah sudah menyiapkan surga bagi mereka orang yang beriman dan beramal saleh, dan Allah telah menyiapkan neraka Saqar bagi mereka orang-orang yang berbuat dosa. Maka setiap manusia, setiap jiwa pasti akan bertanggung jawab dengan apa yang telah dia perbuat ketika dahulu di dunia. Semua akan ditanya oleh Allah. Maka dalam ayat yang lain disebutkan, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran kita, penglihatan kita, lisan kita, semua yang kita lakukan di dunia, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Illa ashabal yamin, kecuali mereka golongan kanan yang mereka Allah tempatkan di dalam surga. Dan di dalam surga itu orang-orang golongan kanan mereka saling bertanya tentang orang-orang yang berbuat dosa, tentang orang-orang yang mereka dimasukkan ke dalam neraka. Ma salakakum fi saqar, apa yang membuat kalian itu bisa masuk menempuh jalan neraka Saqar? Maka ternyata mereka menyebutkan beberapa hal. Paling tidak di dalam ayat ini disebutkan ada 4 hal yang membuat manusia itu masuk ke dalam neraka Saqar. Apa yang pertama? Yang pertama adalah qalu lam naku minal musallin, bahwa dahulu kami ketika di dunia kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Kami tidak melakukan perintah salat, padahal itu adalah satu kewajiban. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Untuk membedakan antara orang beriman atau tidak, untuk membedakan antara beriman atau kufur, maka dilihat dari salatnya. Ketika seseorang meninggalkan salat, maka telah kufur. Dan ketika orang yang telah meninggalkan salat, maka akan menjadi tanda tanya besar bagaimana keislaman seseorang itu. Sehingga salat menjadi barometer pertama bagi orang yang beriman. Salat menjadi ukuran, karena salat adalah tiang agama. Ketika sebuah bangunan tanpa tiang maka akan roboh. Demikian juga agama ini, tanpa salat maka semuanya akan hancur. Sehingga disinilah yang semua kita sepakat bahwa amal yang paling pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah as-salat. Ketika salat kita baik, Allah akan nilai amal kita yang lain juga baik. Ketika salat kita masih juga bolong-bolong, masih juga belum sempurna, maka Allah juga melihat amal kita juga demikian. Maka mari kita jaga salat kita, sehingga Allah selalu memerintahkan hafidhu ala salawat, dan jagalah salat-salat yang telah Allah berikan syariatnya kepada kita semuanya. Dan salat adalah perintah yang langsung Allah berikan, berbeda dengan amal ibadah yang lain. Allah yang langsung memberikan perintah salat kepada Nabi SAW dan disampaikan kepada umatnya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Maka salat sekali lagi menjadi ukuran orang-orang yang masuk Islam. Kemudian
Poin yang kedua, apa sebab mereka masuk neraka sakar? Adalah lam naku nut'imul miskin, dan kami tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Maka memberi makan kepada orang miskin adalah kewajiban bagi orang yang beriman. Sehingga di dalam perintah untuk kita mengeluarkan zakat, yang pertama kali Allah sebut adalah al-fuqara wal masakin. Orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Siapa mereka orang yang fakir dan orang miskin? Kategorinya bagaimana? Adalah ketika mereka mempunyai pendapatan dan apa yang dihasilkan dari kerjanya ternyata belum mencukupi kebutuhan pokoknya. Ketika kebutuhan pokoknya misalkan hitungan 1 bulannya 100.000, ya. Ketika dia hanya menghasilkan 50.000, maka ternyata belum mencukupi kebutuhan pokoknya. Makannya saja belum cukup. Maka inilah kategori orang miskin yang harus kita berikan. Sehingga dalam satu riwayat disebutkan bahwa di antara syarat Allah memasukkan seseorang ke dalam surganya, di antara sebab Allah memasukkan seseorang ke dalam surganya adalah wa'at'imut ta'am, dan berilah makan kepada orang lain, khususnya kepada orang-orang fakir miskin. Maka ternyata dengan berbagi, dengan kita memberi sesuatu apa yang kita miliki dari harta dan materi, dan itu diberikan kepada orang-orang yang miskin, adalah satu fadilah besar yang kemudian kita akan terhindar dari ancaman neraka sakar. Kemudian poin yang ketiga, bahwa Allah masukkan seseorang ke dalam neraka sakar adalah wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami dahulu ketika di dunia senantiasa berbincang, membicarakan sesuatu kebatilan bersama orang-orang yang membicarakannya, ya. Dan mereka membicarakan sesuatu yang batil, bahkan kemudian menyebarkan ungkapan-ungkapan yang batil. Maka disinilah Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Maka lisan ini adalah sesuatu yang dalam satu hadis yang lain disebutkan oleh Nabi, dan barang siapa yang bisa menjaga lisannya admanu lahul jannah. Barang siapa yang menjaga 2 lubang yang ada dalam dirinya di antara 2 janggut, ya, dan itu adalah maksudnya mulut atau lisan, dan juga di antara 2 pahanya, yaitu adalah kemaluan, maka siapa saja yang menjaga 2 ini, kata Nabi, admanu lahul jannah, maka aku jamin dia untuk bisa masuk surga. Disinilah kemudian perlu kita selalu menjaga lisan kita. Kalau kita tidak bisa berkata sesuatu yang baik, maka lebih baik saat itulah kita diam. Dan dikatakan diam itu emas adalah ketika kita tidak mampu untuk berkata yang baik, dan kita supaya terhindar dari perkataan-perkataan yang batil. Kemudian poin yang keempat, seseorang yang Allah masukkan ke dalam neraka sakar adalah karena mereka nukadzib biyaumiddin. Mereka mendustakan dengan adanya hari pembalasan. Tidak yakin bahwa Allah akan membalas semua yang telah dilakukan oleh manusia. Maka di antara hikmah pelajaran bahwa kita beriman kepada hari akhir adalah supaya kita senantiasa berbuat kebaikan. Senantiasa kita mempersembahkan yang terbaik untuk Allah.
Karena apa yang kita lakukan pasti Allah akan balas. Kalaupun Allah belum membalas langsung di kehidupan dunia dengan kebaikan yang sudah kita lakukan, Allah akan pasti balasnya di hari kiamat kelak. Maka dalam surah Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Dan tidak ada satu kebaikan yang dilakukan oleh manusia kecuali Allah akan memberikan balasan kebaikan juga. Siapapun yang memberikan kebaikan atau berbuat kebaikan, Allah pasti akan balas dengan kebaikan. Baik langsung di dunia atau juga di akhirat. Maka mereka orang-orang yang tidak beramal saleh karena mereka tidak yakin bahwa adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan. Sehingga mereka bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Mereka menikmati kehidupan dunia tanpa amal saleh, yang itulah membuat mereka masuk ke dalam neraka sakar. Dan 4 kondisi yang demikian itu hatta atanal yakin, sampai datang kematian. Ketika malaikat Israel mencabut nyawa manusia dan 4 hal tadi masih terus ada dalam diri manusia sampai kematiannya, maka disitulah Allah akan memberikan satu ancaman, neraka sakar menjadi tempat tinggalnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, menjadi pelajaran bahwa semoga kita terhindar dari neraka sakar dan kita berlindung kepada Allah untuk tidak masuk ke dalam nerakanya dengan kita menjalankan dan menjaga salat 5 waktu kita, dengan kita berbagi kepada orang-orang miskin, dan dengan kita senantiasa berkata perkataan yang baik dan membasahi lisan kita dengan kalimat-kalimat zikir yang mempunyai keutamaan, dan senantiasa kita meyakini bahwa Allah telah menyediakan surga, ada hari pembalasan dari setiap apa yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia. Semoga bermanfaat, dan cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.